Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Widianingrum dari kelas 5B dengan NIM A220190077. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai urgensi perencanaan pembelajaran dan pengelolaan kelas. Perencanaan pembelajaran sebagai suatu proses yang sangat penting yang dilakukan oleh para pendidik untuk merencanakan kemudian menentukan langkah awal menuju suatu keberhasilan. Dalam proses pembelajaran akan mempengaruhi sukses atau tidaknya suatu kegiatan, sehingga harus dilaksanakan dengan apa yang kita rencanakan. Dengan melakukan perencanaan dalam pembelajaran menjadi langkah awal dalam menentukan adapun tahap-tahap selanjutnya, sehingga kita mampu mengikuti alur sesuai langkah-langkah yang kita sudah rencanakan agar sistematis. Tetapi dalam faktanya masih banyak pelaksanaan yang tidak mau memperhatikan pembelajaran dengan baik. Sedangkan pengelolaan kelas dapat diterapkan apabila dalam perencanaan pembelajaran berjalan dengan baik, sehingga pengelolaan kelas dan perencanaan pembelajaran harus seimbang. Jika tidak dilakukan keduanya, maka akan sulit untuk mencapai perencanaan pembelajaran dan pengelolaan kelas dengan baik. Pengelolaan kelas dilakukan agar peserta didik bisa nyaman dan melakukan proses pembelajaran berjalan dengan maksimal. Selain maksimal, tentunya bisa menciptakan suasana yang harmonisasi baik dari peserta didik maupun dari pendidiknya. Sehingga ada pun konsepsi dan instrumentasi perencanaan pembelajaran dan pengelolaan kelas. Yang pertama itu ada tujuan. Tentunya dalam merencanakan suatu perencanaan pembelajaran itu ada tujuan. Yang pertama, mengarahkan aktivitas belajar siswa dan aktivitas mengajar dari pengajar karena rencana telah diprogramkan secara sistematis. Yang selanjutnya, mengetahui beberapa kemajuan yang sudah dicapai siswa karena materi yang akan dipresentasikan telah direncanakan secara terperinci. Kemudian menghasilkan proses belajar secara maksimal karena segala sesuatunya telah dipersiapkan sebelum pelajaran dimulai. Kemudian dalam perencanaan pembelajaran ada juga prinsip, fungsi, dan komponen. Prinsip di sini sebagai landasan berpikir, landasan berpijak, dan prinsip itu antara lain memberi pengetahuan dan keterampilan yang praktis. Kedua, mempertimbangkan keunikan siswa. Selanjutnya sebagai kesiapan belajar sebagai dasar pengajaran. Kemudian menetapkan apa yang akan dilakukan oleh para pendidik dan membatasi sasaran atas dasar tujuan instruksional. Kemudian mengembangkan alternatif yang sesuai dengan strategi pembelajaran. Dan yang terakhir, mengumpulkan dan menganalisis informasi yang penting untuk mendukung kegiatan pelajaran. Kemudian ada pun fungsi bagi guru untuk membantu mengenal kebutuhan peserta didik. Kemudian fungsi bagi siswa untuk mendapatkan para pendidik yang mampu segala jasmani, rohani, dan siap sebelum pembelajaran dimulai dan meningkatkan kepercayaan diri. Kemudian landasan perencanaan pembelajaran dan pengelolaan kelas itu ada beberapa, yaitu PP nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan sebagai usaha pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Setiap satuan pendidikan melakukan perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil belajar, dan pengawasan proses pembelajaran untuk terlaksananya proses pembelajaran yang efektif dan efisien. Kemudian instrumentasi perencanaan pembelajaran dan pengelolaan kelas itu secara khusus ada beberapa komponen. Yang pertama, kemampuan apa yang harus dipelajari oleh siswa. Yang kedua, prosedur dan sumber mana yang dapat digunakan untuk mencapai kemampuan tersebut. Yang ketiga, bagaimana cara kita mengetahui bahwa kemampuan yang kita inginkan telah terbentuk. Kemudian, dalam penilaian bahan ajar, materi pembelajaran yang digunakan harus disusun dengan sekumpulan informasi yang kita dapatkan. Untuk proses belajar dan mengajar peserta didik, metode pembelajaran suatu proses penyampaian informasi materi pendidikan kepada peserta didik yang dilakukan secara sistematis. Strategi pembelajaran, cara-cara yang akan dipilih dan digunakan oleh seorang pendidik untuk menyampaikan materi pembelajaran. Dan proses yang terakhir adalah penilaian. Penilaian yang dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dari hasil dan aktivitas belajar siswa. Dengan aktivitas belajar peserta didik dengan tujuan mengambil keputusan yang
putusan tentang pembelajaran. Kemudian, implementasi perencanaan pembelajaran dan pengelolaan kelas. Itu peserta didik mampu memanajemen kelas agar dalam suatu kegiatan pembelajaran dapat menumbuhkan dan mempertahankan kelas yang efektif dan kondusif, dan nantinya bisa menumbuhkan dan mempertahankan serta meningkatkan manajemen kelas, dan perlu adanya dukungan dari para pendidik, pihak sekolah, dan peserta didik ataupun dukungan orang tua. Sarana dan prasarana harus mendukung serta lingkungan kelas yang siap. Para pendidik harus memperhatikan masalah dalam pengelolaan kelas agar dalam proses pembelajaran selanjutnya tidak terjadi dan nantinya hasil yang kita inginkan bisa maksimal. Dapat saya simpulkan bahwa perencanaan memiliki peranan yang sangat penting bagi sebuah lembaga pendidikan. Untuk mencapai tujuan pembelajaran yang kita inginkan harus memiliki sebuah perencanaan yang baik dan siap dengan mencakup tujuan, fungsi, dan berbagai komponen yang ada di dalam suatu pendidikan. Para pendidik juga mampu manajemen kelas guna meningkatkan proses belajar mengajar, dan selain itu mampu meningkatkan kualitas pendidikan dan mampu memberikan para peserta didik motivasi untuk berusaha mencapai tujuan pembelajaran yang kita inginkan. Cukup sekian yang bisa dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.